Apa amal tarikat itu manfaatnya? Li islahil qalbi, untuk membaguskan hati. Kalau amal syariat untuk membaguskan anggota, amal tarikat membaguskan hati. Dengan apa membaguskan hati itu? Dengan apa amal tarikat itu? Satu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "I'malu kullun muyassarun lima khuliqalah." Artinya, beramallah kalian, beramallah kalian. Tiap-tiap orang dimudahkan untuk menuju tempat yang telah disediakan baginya. Artinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita untuk beramal. Dan kemana arahnya kita? Apakah kita termasuk orang yang ditentukan Allah sebagai ahli surga, atau sebaliknya? Maka ketentuan Allah yang demikian itu ditandai dengan kemudahan kita beramal untuk itu. Apabila kita disediakan Allah tempat di surga, kita dimudahkan untuk beramal jalan ke surga. Apabila kita tempatnya di neraka, kita dimudahkan Allah beramal maksiat sebagai jalan ke neraka itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi orang-orang yang sudah ditentukan Allah sebagai ahli surga, dia selalu dibantu, ditolong oleh Allah, dimudahkan untuk beribadah kepadanya. Nah, sebaliknya, orang-orang yang ditentukan Allah sebagai penghuni neraka, dia dicegah Allah untuk taat kepada Allah. Dia dimudahkan untuk berbuat maksiat kepadanya. Itulah yang dimaksud sabda Nabi, kullun muyassar lima khuliqalahu. Para muhibbin rahimakumullah, amal, ujar para ulama, harakatul jisim alal qalbi. Amal itu artinya gerak tubuh atau hati. Gerakan tubuh kita disebut amal, gerakan hati disebut amal. Jadi i'malu, beramallah kamu, baik dengan gerakan tubuh atau gerakan hati. Fa in taharraka bima fihi thawab summiya ta'ah. Apabila bergerak jisim atau hati dengan sesuatu yang mendatangkan pahala, amal itu dinamakan taat. Nah, apabila gerakan tubuh, gerakan hati mendatangkan pahala, dinamakan amal itu amal taat. Wa in taharraka bima fihil iqab yusamma maksiatan. Apabila gerakan tubuh atau hati ini mendatangkan siksa, maka itu dinamakan amal maksiat. Jadi maksiat itu amal juga, taat itu amal juga. Tergantung dapatnya. Bila dapat pahala, amal dinamakan taat. Bila dapat siksa, amal disebut maksiat. Nah, kuat beramal, amal apa? Orang kuat main judi, kuat beramal juga. Karena amal itu perbuatan, belum bisa dinamakan amal itu taat atau maksiat.
sebelum kita mendapatkan nilainya. Bila nilainya pahala, hanyar dinamai taat. Bila maksiat, hanyar namanya adalah bila dosa, siksa, nah itu amal maksiat. Para muhibbin rahimahumullah, amal yang kita perbuat yang dinamakan taat itu, yang kita bahasnya amal taat, oleh para ulama dibagi ada 3. Satu disebut amalus syariat, amal syariah. Yang kedua disebut amal tarikat. Yang ketiga amal hakikat. Nah, ketiga-tiganya ini harus kita amalkan. Ketiga-tiganya harus kita amalkan, karena itu ajaran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan hanya berhenti sampai syariat atau sampai tarikat, tapi hendaknya syariat, tarikat dan hakikat itu menjadi satu kesatuan dalam amal taat kita itu. Para muhibbin rahimakumullah, amal syariat itu gunanya, manfaatnya li islahil jawarih, untuk membaguskan anggota, mata, telinga, tangan, kaki, perut. Nah, supaya bagus itu mesti melakukan amal-amal syariat. Dengan apa amal syariat itu kita lakukan? Pertama dengan taubat, yang kedua dengan takwa, yang ketiga dengan istiqamah. Nah, 3 ini untuk membaguskan anggota kita, amal syariat. Amal syariat itu apa? Taubat, takwa, istiqamah. Nah, ini mesti dilaksanakan, mesti diamalkan. Taubat, habis taubat hanya takwa kepada Allah, habis takwa hanya istiqamah. Istiqamah artinya terus menerus dalam ketakwaan dalam berbagai keadaan apapun. Hanya takwanya itu kada angin-anginan. Kadang waktu miskin takwa, bila kada sing duitan. Nah, bila banyak duit hilang takwanya. Nah, ini kada istiqamah. Atau ada sebaliknya, orang begitu banyak duit rajin beribadat. Bila duit pina sakit juga ibadatnya. Ini kada istiqamah. Istiqamah itu selalu taat kepada Allah dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, dalam keadaan sendiri, dalam keadaan orang banyak, dalam keadaan apapun selalu takwa kepada Allah, istiqamah. Nah, jadi 3 itu dulu yang kita tanamkan dalam diri kita untuk melangkah ke amal berikutnya. Amal syariat ini mesti diselesaikan. Tobat. Nah, dengan tobat itu kita menjadi bersih. Nah, menjadi bersih. Sesudah bersih, tobat itu pembersihnya, lalu diri kita ini kita hiasi dengan takwa. Nah, dihiasi dengan takwa. Takwa itu diperkuat dengan istiqamah. Selalu dalam keadaan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi jangan ada kita ini memelihara dosa. Jangan ada. Berbuat dosa itu biasa karena manusia, dan tidak ada jaminan dari Allah seperti Nabi dan Rasul. Tetapi
yang diperintahkan itu jangan sampai kita memelihara dosa. Kita berbuat dosa hari ini, tobatlah hari ini. Berbuat dosa malam ini, tobatlah malam ini. Jangan sampai ada dosa itu melekat dalam tubuh kita. Jangan memelihara maksiat. Jangan memelihara maksiat. Itu yang dimaksud. Contohnya orang memelihara maksiat macam apa? Contohnya orang yang dalam hatinya ada menyimpan permusuhan kepada makhluk Allah. Nah, ini dalam hatinya ini ada benci lawan satu orang atau dua orang, tiga orang dari makhluk Allah. Nah, itu menyimpan, memelihara kebencian. Kita boleh benci kepada seorang makhluk Allah, tapi tobat kepada Allah. Jangan dipelihara, jangan diingun. Jadi ada kebencian hati kita kepada hamba Allah itu mesti dihentikan. Dibersihkan. Jangan sekali-kali menyimpan dendam di dalam hati, karena ini menghalang kita untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu yang dimaksud memelihara ini, memelihara dosa. Contohnya lagi, orang melakukan riba. Riba ini kan ada waktu. Orang membungakan duit itu setahun. Setahun itu berarti kita memelihara dosa. Memelihara dosa. Bagaimana kalau kita mati di tahun itu dalam keadaan berdosa? Jangan memelihara dosa. Kalaupun berbuat dosa, Allah maklum. Tapi segera kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah. Jangan disimpan dosa, jangan diingun, jangan dipelihara, itu aja. Kalau pekerjaan kita ini pekerjaan dosa. Kita bekerja di tempat dosa. Keluar dari pekerjaan itu. Keluar. Jangan mau bekerja di tempat yang selalu mendatangkan dosa. Cari pekerjaan yang baik. Allah pasti akan menolong kalau kita benar-benar takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gawian ini mendatangkan duit ini jalannya selalu maksiat. Usahanya kada bisa lepas dari maksiat. Pekerjaan kada bisa lepas dari keluar dari pekerjaan itu. Keluar dari pekerjaan. Cari pekerjaan yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah pasti akan menolong kalau kita benar-benar mau untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini dasar tobat, ini dasar. Apapun yang kita bangun tanpa ada tobat sebelumnya, bangunan itu akan rubuh. Pondasi itu tobat. Pondasinya tobat. Bila bersih, hendak dipupuri kayak apa lagi? Maulah orang misalnya wajahnya dengan debu langsung dipupuri, kada mau, pasti dibasuh. Kayak itu juga ibadah, maulah langsung kita sembahyang, nak berzikir, dengan hatinya masih dikotori dengan maksiat, kada bisa. Kada bisa. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, wahai orang-orang zalim, jangan masuk ke rumahku, jangan masuk ke masjid. Bila kalian masuk ke masjidku, akan dapat laknatku. Wahai orang-orang, dalam hadis qudsi Allah berfirman, wahai orang-orang zalim, jangan masuk ke rumahku, jangan masuk ke masjidku. Kalau kalian masuk ke masjidku, dapat laknat. Masjid itu rumah Allah yang bersih. Orang zalim itu orang yang berlumuran lumpur dosa. Masuk ke rumah Allah, menguturi rumah Allah, Allah marah.
Kembalikan kezaliman itu kepada yang berhak, hanyar masuk ke rumah Allah. Itu tata caranya. Tata caranya. Anak beribadah itu bersih-bersih dulu. Tobat dulu. Nabila tobat hanyar takwa, junjung perintah Allah. Ayo baca Quran, ayo berzikir, ayo bersolawat, ayo bersedekah, sembahyang. Tapi tobat dulu. Tobat. Nah, jadi takwa itu mesti istiqamah terus menerus. Nah, jangan angin-anginan tadi. Nah, itu amal jawarih, amal syariat, amal syariat. Nah, yang kedua ada yang disebut amal tarikat. Ini sudah biris yang pertama tadi maka. Namun pertama tadi belum biris lagi, kada usah masuk ke amal tarikat ini. Nah, birisakan dulu tobat, birisakan perintah Allah dilaksanakan, larangannya dijauhi, istiqamah, hanyar amal tarikat. Apa amal tarikat itu? Manfaatnya li islahil qalbi, untuk membaguskan hati. Kalau amal syariat untuk membaguskan anggota, amal tarikat membaguskan hati. Dengan apa membaguskan hati itu? Dengan apa amal tarikat itu? Satu, dengan ikhlas. Ikhlas. Melakukan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, tidak ada lain selain daripada mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Titik hingga situ. Itu ikhlas yang sebenar, ikhlas. Kenapa sembahyang? Mengharapkan ridha Allah. Kenapa ampih berjudi? Mengharapkan ridha Allah. Nah, itu ikhlas. Orang yang beribadah mengharapkan ridha Allah pasti masuk surga. Kalau usah mengharapkan surga lagi, itu sudah otomatis. Bila orang beramal mengharapkan ridha Allah, mesti ke surga, mesti selamat dari neraka. Jangan malah-alang beramal masuk surga, itu malah-alang caranya. Baik yang tertinggi lagi, beramal mencari ridha Allah, ya ke surga juga. Apa sulitnya? Sembahyang supaya Allah ridha, puasa supaya Allah ridha, bersedekah supaya Allah ridha. Nah, bila Allah ini ridha lawan kita, semuaan yang lainnya pun akan kita dapatkan, baik dunia maupun akhirat. Bersedekah supaya dipuji orang, belum tentu dapat pujian. Allah sudah pasti kada suka. Tapi kalau kita bersedekah karena ridha Allah didapat, pujian pun akan didapat dari manusia itu. Nah, pujian akan didapat. Nah, ini ikhlas. Ini sudah tarikat orang ikhlas ini. Nah, ikhlas. Jadi ikhlasnya jangan lagi ikhlas orang awam. Nang beramal mengharap surga, mengharap kekayaan, mengharap selamat neraka, usah lagi itu. Kita beramal ini, menuntut ilmu ini, mencari keridhaan Allah. Sedikit saja mengubahnya itu. Nah, kada ada sulitnya. Kada ada sulitnya merubah. Selama ini kita beramal termotivasi surga, termotivasi faidah amal. Sudah ganti. Hanya satu, kita beramal hari ini mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu ikhlas.